Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulia Kinanti dengan NIM 2301019. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara mentakhrij sebuah hadis di aplikasi Maktabah Samilah versi terbaru. Baik teman-teman, di sini saya akan mencari kevalidan sebuah hadis dengan tema tabaruj dengan menggunakan aplikasi Maktabah Samilah versi terbaru. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Maktabah Samilah yang sudah kita install. Nah, ini cover depan Maktabah Samilah versi terbaru ya teman-teman. Nah, aplikasi ini berisi ribuan kitab digital termasuk kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita ke sisi kanan. Langsung kita menuju ke icon pencarian atau al-bahthu. Langsung saja kita klik. Nah, di sini kita bisa memilih jenis pencarian untuk menelusuri hadis. Kemudian saya akan memasukkan potongan hadis yang berhubungan dengan tabaruj. Contohnya saya akan memasukkan kata al-mar'atu. Langsung saja saya ketik al-mar'atu, al-mar'atu, al-mar'atu aurat, dan yang di kotak kedua faiza kharajta. Nah, potongan hadis ini akan membantu kita menemukan hadis yang relevan dengan tema tabaruj. Nah, setelah kita mengetik potongan hadis tersebut, kita bisa mempersempit pencarian dengan memilih sumber hadis tertentu. Misalnya hanya dari kutubus sittah atau bisa juga dari seluruh kitab jika ingin lebih luas. Tetapi saya di sini memilih sumber hadis dari Sunan Tirmizi. Langsung saja ketik Sunan Tirmizi. Nah, di sini akan muncul beberapa kitab Sunan Tirmizi. Langsung saja saya akan klik kitab Sunan At-Tirmizi. Nah, sudah kita mengklik, langsung saja kita ke sisi kiri dengan gambar styrofoam ini. Langsung saja klik. Nah, di sini akan terdapat hadis yang kita cari tadi. Baik, sebelumnya saya akan membacakan hadis ini terlebih dahulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammadu ibnu Bashar qala haddatsana Amru bin Asim qala haddatsana Hammamu an Qatadat an Warriq an Abi Ahwas an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mar'atu awrat fa iza kharajata istashrafaha syaitan. Hadza hadis hasan sahih gharib. Nah, dari 3 hadis Sunan At-Tirmizi ini saya akan mencari salah satu hadis yang di dalamnya terdapat takhrij, tarjim, dan tarikul hadis. Saya hanya memilih salah satu hadis yang di dalamnya terdapat takhrij, tarjim, dan tarikul hadis karena mempermudah kita mencari kesahihan sanad dari si perawi tersebut. Bagaimana sih cara kita mengetahui di dalam hadis ini terdapat takhrij, tarjim, dan tarikul hadis? Nah, di ujung tanda panah ini biasanya di bawahnya terdapat gambar orang. Nah, di
hadis Sunan Tirmizi yang pertama ini tidak dapat tahrij tarjim maupun dan tarikul hadis. Nah, lanjut ke hadis yang kedua. Begitu pula hadis yang kedua tidak terdapat gambar orang atau tarjim. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, di hadis yang ketiga ini terdapat tahrij tarjim dan tarikul hadis. Nah, langsung saja kita klik tarikul hadis. Nah, di sini yaitu nama periwayat hadis. Nah, yang di sini nama buku yang diriwayatkan. Nah, lanjut ke tarjim. Di tarjim ini kita bisa mengetahui mulakhas dan jar wa ta'dilnya seorang perawi. Yang pertama, nama lengkap Muhammad ibnu Bashar. Muhammad ibnu Bashar bin Utsman bin Daud bin Kaisan. Syahrat Bahdar, laqab Bahdar al-Hafiz. Al-Kinayah, nama panggilan Abu Bakri. Tanggal lahir 167 Hijriah, tanggal wafat 252 Hijriah. Ratib Indah Ibnu Hajar Thiqah, orangnya thiqah. Lanjut ke nama lengkap Amru bin Asim Abdullah bin Alwas, laqab Al-Hafiz, nama panggilan Abu Utsman, nasab Al-Kalabi Al-Qaisi Al-Bashari Al-Hafiz. Tahrij al-wafat, tanggal wafat 213 Hijriah. Ratib Indah Zahabi Al-Hafiz, orangnya Hafiz. Lanjut ke nama lengkap Hammam ibnu Yahya bin Dinar. Kinayah, nama panggilan Abu Abdullah. Banyak yang menyatakan Abu Bakri. Nah, tanggal wafatnya 163 Hijriah atau 164 Hijriah, paling sedikit 165 Hijriah. Ratib Indah Ibnu Hajar Thiqah Robama Wahum, orangnya thiqah. Lanjut ke Qatadat. Panjang ya nama asli Qatadat. Namanya Qatadat Ibnu Da'amah bin Qatadat Ibnu Aziz bin Amru bin Rubai'at. Laqabnya Hafiz, nama panggilannya Abu Hafiz, nasabnya As-Sudusi Al-Bashari Ar-Roki Al-Ami Al-Hafiz. Tanggal lahirnya 60 Hijriah atau 61 Hijriah. Tanggal wafatnya 117 Hijriah atau 118 Hijriah. Nah, Ratib Indah Ibnu Hajar Thiqah Sabta, orangnya thiqah. Lanjut ke Muarrik bin Maruj bin Rafa'at. Nah, nama panggilannya Abu Ma'tamar, nasabnya Al-Ajali Al-Bashari wa Yaqulu Al-Qawafi. Nah, ini tanggal wafatnya 103 Hijriah atau 105 Hijriah atau 108 Hijriah. Ratib Indah Ibnu Hajar Thiqah Abadah, thiqah. Selanjutnya Abi Ahwas, nama lengkap Auf bin Malik bin Nadlah, nama panggilan Abu Ahwas. Ratib Indah Ibnu Hajar thiqah, orangnya thiqah. Abdullah
Nama lengkap Abdullah bin Mas'ud bin Khofal bin Jabib bin Samhu. Nama panggilan Abu Abdurrahman. Tanggal wafat 28 Hijriah atau 32 Hijriah atau 33 Hijriah. Selanjutnya masuk ke Jarh wa Ta'dil. Jarh wa Ta'dil Muhammad bin Bashar banyak yang meriwayatkan, terutama Ibnu Hambal menyatakan thiqah. Ibnu Hajar Takrib Tahdhib bagus berarti. Ibnu Huzimah menyatakan tahdhib. Lanjut ke Amru ibnu Asim. Banyak yang meriwayatkannya juga, terutama Ibnu Habban menyatakan tahdhib, Ibnu Hajar takrib tahdhib, Ibnu Syahin ikmala tahdhib al-kamal, Az-Zahabi lisanu maizan. Lanjut ke Hammamu. Abu Hatam Rawazi menyatakan tahdhib al-kamal. Abu Zar'ah Razi menyatakan tahdhib kamal. Ahmad bin Hambal menyatakan tahdhib al-kamal. Lanjut ke Qatadah. Abu Qalabat al-Jarami menyatakan tahdhib al-kamal. Ahmad bin Hambal menyatakan tahdhib al-kamal. Ibnu Habban menyatakan thiqah. Ibnu Hajar menyatakan takrib at-tahdhib. Lanjut ke Muwarriq. Ahmad bin Syaid bin Hazam Indonesia menyatakan ikmal tahdhib al-kamal. Ibnu Habban thiqah. Ibnu Hajar takrib tahdhib. An-Nasa'i thiqah. Lanjut ke Abi Ahwad. Ibnu Habban menyatakan thiqah. Ibnu Hajar menyatakan thiqah. Az-Zahabi menyatakan thiqah. Terus Muhammad bin Said menyatakan thiqah. Lanjut ke Abdullah. Abu Naim Usbahani menyatakan tahdhib at-tahdhib. Lanjut ke Ibnu Abi Hatam Razi menyatakan Jarh wa Ta'dil Laban Abi Hatam. Lanjut ke Ibnu Hajar menyatakan thiqah. Baik, dengan kita mencari Jarh wa Ta'dilnya, kita bisa mengetahui hadis ini banyak yang menyatakan thiqah, terpercaya. Mungkin cukup sekian cara mentahrid sebuah hadis di Maktabah Samilah versi terbaru. Mungkin banyak kekurangan atau kesalahan kata dalam saya berbicara atau menerangkan tugas ini. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.